Allah wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa azzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lauddin, walau kariyal kafirun, walau kariyal musyrikun, walau kariyal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqallahu ta'ala fi hayatil ukra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasuluhu faqad faza fawzan hazima. Kaum muslimin wa muslimat, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi berbahagia ini kita bisa berkumpul di tanah lapang ini, mulai dari Makkatul Mukarramah, seluruh umat muslim sampai ke seluruh penjuru negeri mentakbirkan, membesarkan, menggemakan kalimat-kalimat asma Allah. Itu menandakan bahwa kebesaran Allah, keagungan Allah tak akan pernah tergantikan dan tak akan pernah terkalahkan. Maka kalau kita merasa tak ada yang lebih agung selain Allah, maka tak perlu kita sombong hidup di dunia ini. Apapun yang kita miliki hari ini, jabatanmu yang tinggi, hartamu yang banyak, istrimu yang molek, apapun yang kamu miliki, anak yang ganteng, cantik, semuanya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu Ta'ala. Maka khatib mengajak kita semua, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nikmat mana lagi yang nak kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mulai dari kita lahir sampai hari ini dengan semua kekuasaan, dengan semua jabatan, dengan rumah mewah, dengan harta yang melimpah, semuanya tidak ada tanpa menggunakan yang namanya nikmat Allah Subhanahu Ta'ala. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun, semuanya menggunakan nikmat Allah. Satu saja nikmat yang diambil oleh Allah, maka tidak akan mungkin kita bisa berada pada lapangan ini pada hari ini. Satu nikmat saja, nikmat kesehatan saja Allah ambil, maka tidak mungkin kita bisa bertatap muka, bertemu dengan jiran tetangga, dengan sanak keluarga, dengan karib kerabat, melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi yang berbahagia ini. Banyak saudara kita tergeletak di rumahnya, terbujur di rumah sakit karena diberikan cobaan oleh Allah. Tapi kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama dan mengulurkan tangan, berjabatan tangan setelah sholat Idul Adha untuk mengampuni dosa-dosa di antara kita semua. Ini momen yang susah untuk dicari, yang momen yang sulit untuk kita dapatkan, untuk bisa saling maaf-maafan di antara kita semua. Maka nikmat Allah mana lagi yang nak kita dustakan? Apakah kita harus sombong karena jabatan kekuasaan yang kita miliki hari ini?
ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, kalau rasanya kita tak bisa menyombongkan diri di muka bumi ini, maka bersyukurlah kepada Allah, maka gunakanlah rezeki yang diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan, untuk menyelamatkan kita di dunia wal akhir. Jadi syukur pada Allah. Khatib juga mengajak kita semua, mari terus basahi bibir kita, mari terus gunakan waktu-waktu kesempatan, waktu luang kita setelah sholat lagi santai untuk terus berselawat buat sang penghulu alam, buat sang tauladan alam semesta, contoh bagi seluruh umat manusia, dicintai oleh seluruh umat manusia. Tapi walaupun tidak pernah bertemu dengan yang namanya Muhammad, tapi kita cinta dengan beliau, dan yakinlah suatu saat kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak dan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan, basahi terus bibir kita untuk berselawat. Kalaupun tidak bisa berselawat yang panjang, cukup Allahumma sholli ala Muhammad, sudah cukup. Zikirnya dapat, selawatnya dapat, sempatkan. Setiap sholat 5 waktu kita sempatkan untuk sedikit berselawat buat baginda Rasulullah SAW. Pasti Allah akan naikkan derajat kita, karena salah satu fadilahnya adalah Allah akan naikkan derajat orang berselawat 10 tingkat. Dan menjadi kunci rizki doa-doa dikabulkan Allah adalah selawat buat baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Maka mengawali khutbah khatib pada pagi yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kita semua kembali berkontemplasi untuk mengingat kembali apa sejarah, cerita, riwayat Idul Adha itu sendiri, yang kita kenal dengan hari raya korban, yang kita kenal dengan hari raya haji. Kalau kita bicara Idul Adha, maka tidak akan hilang, ingatan kita tidak akan hilang dengan 2 sosok. Siapa sosok itu? Dia adalah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Pada sebuah cerita menurut riwayat, cerita sejarah yang pernah khatib dengar dan baca, pada suatu ketika seorang Ibrahim yang seorang pengembala dan peternak kambing didatangi seorang malaikat yang turun menjelma menjadi manusia ke muka bumi, bertemu dengan Ibrahim. Dalam komunikasinya, interaksinya, sang malaikat meminta kepada Ibrahim, ya Ibrahim, berikan seekor kambingmu untuk kukorbankan. Kata Ibrahim, bertasbihlah kamu, maka ambillah kambing itu. Setelah itu sang malaikat meminta lagi, ya Ibrahim, boleh aku meminta 1, 2 atau 3 bahkan lebih? Kata sang malaikat, kata sang Ibrahim, ya malaikat, jangankan kambing, hewan, anak, demi Allah, anakku pun akan kukorbankan kalau perintah Allah. Itulah doa Ibrahim. Maka kita bisa mengiktibar juga di sini. Maka jangan mengeluarkan kata-kata yang waktu itu ketika Ibrahim mengatakan jangankan kambing atau hewan, anakku pun akan kukorbankan, doanya dijawab oleh Allah. Allah perintahkan berapa saat, pada suatu ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk mengorbankan, menyembelihkan anaknya Ismail. Maka kita semua jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menjadi doa bagi anak-anak kita dan bagi banyak orang. Para pemimpin jangan mengucapkan sesuatu yang tak pantas, yang mendoakan rakyatnya yang tidak baik, karena doa itu bisa jadi ucapan itu menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Ketika Ibrahim mengucapkan jangankan kambing atau hewan, anakku bahkan ku korbankan, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya, Allah perintahkan
perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih si Ismail yang ditunggu-tunggu 80 tahun lebih umur Ibrahim untuk menantikan seorang bayi, seorang anak yang bernama Ismail. Waktu yang cukup panjang. Ketika lahir diperintahkan untuk menyembelih. Ibrahim, bayangkan kalau kita berada pada zaman itu, berada pada posisi Ibrahim, pasti kita tak sanggup kita. Jangankan menyembelih anak kita sendiri, jauh dari anak saja kita sudah tak sanggup. Anak sekolah saja kita sedih, anak kita pergi merantau saja kita sedih, apalagi diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang ditunggu kelahirannya lebih dari 80 tahun dan anak semata wayang. Kata Ibrahim, samra'atu fuadi ya Allah, ini buah hatiku ya Allah. Kata Allah, Ibrahim, kau telah berjanji, demi Allah kau telah berjanji bahwa kau akan korbankan anakmu. Kata Ibrahim, ya Allah, saya setuju, kalau perintahmu maka akan kulakukan. Ibrahim akhirnya memilih mengikuti perintah Allah. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Akhirnya Ibrahim membawa yang namanya Ismail ke Mina, dan di situ dilakukan penyembelihan. Tapi kuasa Allah terjadi lagi. Pisau yang digunakan untuk menyembelih Ismail, tapi tidak mengalami luka Ismailnya, dan Allah tukar dengan kambing yang hari ini menurut ahli fikih kambing itu juga sepadan dengan sapi, kerbau, bahkan onta yang kita lakukan pengorbanan setiap tahun di setiap bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah tentunya. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itu sekelumit cerita. Dan di sejarah cerita yang lain juga, pada sebuah riwayat dikatakan pada suatu saat Nabi Ibrahim diangkat ke langit oleh Allah, diangkat ke langit oleh Allah dan bertemu dengan Allah. Terjadilah interaksi, terjadilah komunikasi antara Ibrahim dengan Allah. Kata Allah, Ibrahim, umatku durhaka, dia tak mengenalku, dia tak mau menyembahku, dia tak mau mengikuti perintahku, dia tak mau menjauhi laranganku. Mereka berzina, mereka membunuh, mereka korupsi, dosa-dosa besar mereka lakukan. Kata Ibrahim, usul ya Allah, fahamitsum, matikan mereka ya Allah. Mereka hina, mereka bodoh ya Allah, mereka sombong ya Allah, mereka tinggal di bumi Allah, mereka makan rezeki Allah, tapi mereka tak mau mengikuti perintahmu ya Allah, maka siksa mereka ya Allah, azab mereka ya Allah. Singkat cerita, datanglah perintah pada suatu ketika datanglah perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Maka kata Ibrahim, ya Allah, saya keberatan ya Allah, kenapa saya harus menyembelih anak yang saya tunggu-tunggu berpuluh tahun. Kata Allah, ya Ibrahim, dulu aku tanya padamu, hambaku yang berdosa, hambaku yang kucintai, kusayangi, yang kuciptakan, yang melakukan dosa di muka bumi, kau usulkan untuk aku habisi, kusiksa, kumatikan. Hari ini aku cuma minta kepadamu menyembelih anakmu, tapi kau menolak ya Ibrahim. Apa poinnya? Akhirnya Ibrahim mengikuti perintah Allah. Dan apa poinnya? Begitu cintanya Allah kepada kita semua. Maka semenjak itu Ibrahim tidak lagi menganut metode yang namanya kalau orang berbuat salah hancurkan, kalau orang berbuat salah matikan. Tapi Ibrahim memakai pola bahwa semua bisa diperbaiki
yang salah pun bisa taubat, yang salah pun bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang mengikutku maka dia menjadi bagianku, tapi siapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya ampunan Allah akan mereka dapatkan. Itulah pesannya adalah bahwa kita hidup di dunia ini. Maka pada pagi berbahagia ini saya berpesan kepada kita semua, dari sejarah dan cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa ada pesan bagi kita semua. Yang pertama pesannya adalah apa? Yang pertama, begitu cintanya, mari kita kuatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita tingkatkan takwa kita. Mari terus kita jalan konsisten menjalankan perintah Allah, istiqomah menjauhi segala larangan Allah. Karena cinta kepada Allah lah kita akan menjadi orang-orang yang kelak tentunya akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, para jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini khotib mengajak kita semua, mari kita tingkatkan cinta kepada Allah. Bagaimana cara kita cinta kepada Allah? Kalau kita cinta kepada Allah, kita ikuti perintah Allah. Kalau Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, kita cuma disuruh oleh Allah untuk datang ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Itu juga bagian dari sebuah pengorbanan. Kita tak sanggup mengikuti pengorbanan yang dilakukan Ibrahim, menyembelih anaknya walaupun akhirnya ditukar dengan kambing, tapi kita berkorban untuk menyisihkan waktu kita untuk menjalankan perintah Allah. Itu juga bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dengan Idul Adha betul-betul menjadi orang yang semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang kedua yang kita dapat dari cerita tadi? Pesan kedua adalah begitu kuatnya hubungan saling hubungan yang saling menguatkan antara seorang tua dengan anak. Bagaimana hubungan tinggal balik kita yang hadir pada pagi hari ini, ada sebagai anak, ada sebagai orang tua, dan bahkan menggunakan dua posisi, ada sebagai anak sekaligus sebagai orang tua. Sebagai orang tua, tugas kita adalah mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, yang kelak tentu akan mendoakan kita, yang kelak tidak akan durhaka kepada kita, yang kelak akan mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena salah satu amalan yang tidak terputus ketika orang meninggal dunia adalah doa anak-anak yang soleh. Maka siapkan hari ini anak kita, anak yang soleh, sekolahkan mereka ke pondok pesantren, ajarkan mereka mengaji, ajarkan mereka bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu. Jangan biarkan waktu-waktu mereka tersita habis untuk bermain game di waktu-waktu yang mesti melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka tugas kita sehari ini mendidik para anak-anak kita yang kelak kita akan mendapatkan doa-doa dari mereka. Kata Nabi, "Idza matal ibnu adam inqata'u amaluhu illa bisalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu." Yang terakhir adalah doa yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kelak kita pasti akan dipertemukan dengan kematian. Maka yang mendoakan kita kelak di alam kubur adalah anak-anak yang soleh. Tapi kalau hari ini kita tidak mengajarkan mereka ilmu agama, mereka tidak tahu bagaimana sholat, mereka tidak tahu bagaimana mencintai Allah, mereka tak pernah datang ke masjid, waktunya cuma habis main game, cuma menonton video-video online, dan besok kita wafat, dia pun tak ingat lagi dengan kita. Jangankan doa Al-Fatihah pun tak sampai kepada kita. Maka ingatkan anak-anak kita hari ini, dan itu adalah tugas kita semua, tugas orang tua semua yang besok kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Orang tua pun akan diminta besok di akhirat. Kau sudah lakukan apa kepada anakmu? Kau ajarkan apa anakmu?
Jangan kau hajarkan yang tidak baik anakmu, kau hajarkanlah tentang agama, tentang bagaimana mengesahkan Tuhan, mendekatkan diri, bertahabut kepada Allah. Itulah tugas kita di muka bumi. Hubungan timbal balik antara orang tua dan anak itu bukan cuma mendidik anak saja, tapi hari ini kita juga menjadi seorang anak yang pernah dilahirkan dari seorang orang tua. Kita dilahirkan dengan susah payah, tetes darah, air mata seorang ibu untuk melahirkan kita. Kalau mau dihitung, tak sanggup kita bayar pengorbanan seorang ibu yang bisa melahirkan kita di muka bumi. Kalau mau kita hitung berapa duitnya, tak bisa dihitung. Maka apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita berikan, apapun yang kamu berikan untuk ibumu, orang tuamu, tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan mereka untuk kita semua yang melahirkan kita. Di malam hari tidur, tak waktunya tidur mereka begadang, yang rela tidak makan demi anaknya. Hari ini mungkin kita lupa dengan orang tua kita. Saya sudah jadi pejabat, saya sudah jadi orang kaya, saya sudah jadi orang berpengaruh, terpandang, tapi kita lupa. Kadang menelponnya pun sudah tak sempat lagi, karena jabatan sekali seminggu, sekali sebulan pun tak sempat. Sekali sebulan pun tak sempat. Idul Adha pun lupa datang ke rumahnya. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, jangan buat mereka sedih. Kalau kedua orang tuamu sedih, yakinlah kau tak akan mendapatkan surga Allah. Kalau kau durhaka dengan orang tuamu, demi Allah kau tak akan dapat surganya Allah Subhanallah Ta'ala. Maka pada seluruh jemaah, setelah salat Idul Adha ini, datanglah ke rumah orang tuamu, datangi mereka, jumpai mereka, minta maaflah kepada mereka. Karena kamu tidak akan tahu kapan Allah akan panggil mereka dan kapan umurmu akan dipanggil oleh Allah. Datanglah ke rumah mereka, minta maaflah kepada mereka, karena kita pasti banyak salah. Kita ini terlalu banyak salah dan dosa kita kepada orang tua. Datanglah kepada mereka, buatlah mereka tersenyum, bahagia, peluklah tubuhnya. Insya Allah, Allah akan jadikan momen Idul Adha ini adalah momen pengampunan dosa-dosa bagi kita semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa orang tua kita semua. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pesan yang ketiga yang bisa kita ambil dari cerita riwayat sejarah Idul Adha? Cerita yang ketiga adalah bagaimana pesan Allah memerintahkan kita untuk saling sayang menyayangi. Ketika Ibrahim mengusulkan, Pahamitsum, matikan mereka ya Allah, siksa mereka ya Allah, azab mereka ya Allah, tapi Allah memilih Ibrahim, mereka adalah hambaku, mereka aku yang menciptakan, aku sayang dengan mereka. Begitu Allah sayang dengan kita, maka kita diberikan sebesar-besar apapun kesalahan kita, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat kepadanya. Apa pesan yang lain? Bahwa pengorbanan Idul Adha harus kita tunjukkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang hari ini punya kelebihan, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan korban di kehidupan sehari-hari. Mari kita saling tolong menolong, menolong si fakir, menolong si miskin, menolong si yatim. Jangan dibiarkan sekeliling rumah kita, tetangga kita, lingkungan ada orang miskin yang tak bisa makan, ada anak yatim yang hidup terlantar. Walaupun pemerintah sudah memberikan santunan kepada seluruh anak yatim, tapi kita tetap memperhatikan mereka, karena itu adalah tanggung jawab dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah sholat Idul Adha ini, saya mengajak kita semua, bagi yang berkorban, datanglah, lihatlah ke proses penyembelihan hewan korban nanti. Karena darah pertama
Mudah-mudahan darah pertama menetes dari hewan korban menjadi pengampunan bagi orang-orang yang melaksanakan korban. Dan semoga orang-orang yang melaksanakan korban, tentu Allah akan berikan kesempatan dia untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah, karena tak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah. Jemaah saudara Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, saya juga mengajak dan mengimbau kita semua, mari kita sisihkan duit kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Hari ini seluruh jemaah haji Kabupaten Pelalawan tentunya sudah selesai laksanakan haji di Makkatul Mukarramah. Mungkin suatu saat kita pun akan dipanggil oleh Allah, dan yakinlah Allah akan panggil kita. Dan mulailah panggilan Allah itu dengan berkorban. Lakukan berkorban, maka semakin dekatlah kamu dengan panggilan Allah untuk melaksanakan haji dan umrah. Tidak perlu kamu khawatir dengan duitmu yang habis untuk melaksanakan ibadah haji. Tak usah khawatir kamu umrah mengeluarkan biaya yang banyak. Percayalah, orang yang haji dan umrah dijamin oleh Allah tidak akan pernah miskin. Orang yang melaksanakan haji dan umrah, insya Allah Allah akan lipat gandakan rezeki buat mereka semua. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.